Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti sehat selalu ya. Hari ini anak-anak akan belajar sama Bu Dede ya. Nah, untuk kegiatan hari ini Ibu akan sebutkan dulu. Nanti anak-anak akan belajar mengenai listrik. Anak-anak tahu kan listrik itu apa? Betul. Yang kedua, nanti anak-anak akan mempelajari cara membuat lampu di rumah dengan alat-alat yang sangat sederhana. Selanjutnya, nanti anak-anak akan menulis. Kita akan menulis tentang lampu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan membawakan cerita terlebih dahulu. Anak-anak simak dengan baik ya ceritanya. Anak yang jujur, anak yang hebat. Pagi itu, Miko meminjam buku cerita Melan. Miko berkata, "Nanti sore aku kembalikan bukunya ya. Jangan sampai rusak ya, ini buku kesukaanku." Kemudian Miko meninggalkan Melan. Melan berkata, "Miko, bukunya jangan sampai hilang ya." "Jangan khawatir Melan, aku akan jaga bukunya." Di perjalanan, Miko melihat ada teman-temannya yang sedang bermain bola. "Wah, asik nih, bisa main bola dulu." "Yonas, aku ikut main ya." "Oh, ayo Miko." "Aku simpan buku ini dulu ya." Lalu Miko menyimpan buku di balik batu. Mereka pun asyik bermain bola. "Ayo Yonas, ambil bolanya dariku." Sementara itu, seseorang anak melihat buku yang tergeletak. "Wah, bagus nih bukunya. Bisa dibaca di rumah nih." Menjelang siang, Miko dan teman-temannya selesai bermain bola. "Miko, besok main lagi ya." Kemudian, "Hah? Bukunya hilang? Kemana ya bukunya?" Di sore hari, Melan menemui Miko. "Miko, mana buku ceritanya?" Ada di rumah. Aku belum selesai membacanya." "Ayo ke rumahmu mengambil bukunya." Dalam hati Miko, "Waduh, gawat. Bisa ketahuan kalau bukunya hilang." Lalu Miko berkata, Aku akan berusaha mencari bukunya sampai ketemu." "Ada apa Miko? Kamu kenapa?" Dalam hati Miko, ia berkata, "Lebih baik aku jujur. Aku harus berterus terang kepada Melan. Sebenarnya bukunya hilang Melan." "Apa? Itu kan buku kesukaanku." "Maafkan aku Melan, aku akan mencarinya ya." Ketika Melan menangis, tiba-tiba yang mengambil buku Melan mengembalikannya. Ia berkata, "Ini bukumu ya? Ini aku kembalikan ya." Melan sangat senang dan ia menghampiri Miko. "Miko, bukuku sudah ditemukan." "Wah, yang menemukan bukumu itu anak yang jujur ya." Nah, akhirnya Miko dan Melan bergembira bersama.
Pesan dari cerita ini, anak-anak harus berlaku jujur ya. Anak yang jujur dan selalu berkata benar berarti anak yang hebat. Oh iya, anak-anak masih diam di rumah kan? Kalau masih diam di rumah, ibu kasih ting-tong deh. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Karena anak-anak sudah patuh aturan untuk tidak keluar rumah di masa-masa seperti ini. Bicara-bicara tentang di rumah, aktivitas anak-anak di rumah ngapain aja ya? Oh, anak-anak suka membersihkan rumah ya? Hebat, anak-anak yang suka membersihkan rumah berarti sudah melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Kenapa ya kita harus melakukan pola hidup bersih dan sehat? Betul, karena dengan keadaan rumah yang bersih dan lingkungan yang sehat, berarti virus-virus yang ada di luar atau penyakit-penyakit yang ada di luar tidak akan masuk ke dalam rumah dan anak-anak tetap terjaga kesehatannya. Nah, selama anak-anak di rumah, anak-anak masih melaksanakan sholat duha kan? Yang masih melaksanakan berarti anak-anak hebat sekali. Selain itu, jangan lupa sholat 5 waktunya dikerjakan ya. Sebelum belajar, ibu akan bertanya dulu, anak-anak tahu tidak apa itu listrik? Ya, betul sekali. Listrik adalah suatu energi untuk menyalakan barang-barang elektronik. Sekarang, coba perhatikan pada gambar. Manakah yang termasuk dalam perilaku menghemat listrik? Dan mengapa ya anak ini dikatakan sedang melakukan pemborosan listrik? Coba anak-anak jawab ya. Yang disebutkan sebelumnya itu betul semua anak-anak. Tapi anak-anak tahu nggak alasan kenapa kita harus menghemat listrik? Kalau belum tahu, ibu kasih tahu. Jadi dengan kita menghemat listrik, berarti kita mengurangi penggunaan listrik yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga bisa menghemat pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh bunda dan ayah di rumah loh. Jadi anak-anak harus pintar-pintar memanfaatkan listrik ya. Ketika bangun di pagi hari, anak-anak jangan lupa mematikan lampu. Karena apa? Karena matahari kan sudah terbit. Jadi anak-anak tidak perlu lampu lagi. Selain itu, kita bisa mematikan keran air ketika kita sudah tidak menggunakannya. Jangan sampai airnya meluber kemana-mana terbuang percuma. Apa sih hubungannya air dengan listrik? Jadi, air dengan listrik itu saling berhubungan karena dengan memperoleh air, kita kan memerlukan listrik untuk mengambil air di dalam tanah agar bisa dimanfaatkan oleh kita untuk mandi, untuk cuci tangan, untuk sikat gigi, dan untuk mencuci segala peralatan yang ada di rumah. Anak-anak jangan sampai lupa mematikan TV ketika anak-anak mau pergi ya. Setelah anak-anak menonton, pastikan TV-nya mati kembali. Karena dengan membiarkan TV menyala seharian itu kan sama saja pemborosan ya Nay ya. Nah, sekarang kan anak-anak sudah tahu ya kenapa kita harus menghemat listrik. Untuk itu, ibu punya lagu tentang energi listrik loh. Anak-anak boleh perhatikan dengan baik ya. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas jika tak perlu. Itu adalah cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la.
anak-anak belum hafal sekarang, tidak apa-apa. Nanti anak-anak bisa menghafalkan lagi ya setiap hari. Nah, sekarang Ibu akan mengajari anak-anak cara membuat lampu sederhana di rumah ketika anak-anak mengalami mati listrik di rumah. Jadi anak-anak dapat mengantisipasinya jika terjadi mati listrik ya. Coba nanti anak-anak perhatikan dengan baik bahan-bahan dan gimana cara membuatnya ya.
berhasil membuat lampunya kan? Sekarang kita menulis bersama ya. Ibu akan menghapus dulu papan tulisnya ya. Nah, karena kita sedang belajar tentang listrik, yuk kita menulis kata lampu di papan tulis bersama ya. Anak-anak tahu ini huruf apa? L, betul. Ini apa ya? A, hebat anak-anak. Sekarang M, betul. Ini huruf P, betul sekali. Nah, yang terakhir huruf U, lampu. Nah, sekarang anak-anak boleh menuliskan kata ini di buku tulis anak-anak ya. Jangan lupa loh diberi nama dan tanggal. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin meminta anak-anak untuk menyebutkan 3 cara menghemat listrik di rumah. Cukup 3 saja ya. Nanti boleh dikirimkan ke guru kelas anak-anak masing-masing ya. Pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan anak-anak ya. Semangat terus belajar di rumah. Untuk itu, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat selalu di rumah, terjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.